Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosioemosional pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah, atau sejak seseorang menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Sedangkan dari lingkup pendidikan yaitu masa dicapainya kemasakan kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang kesiapan. Mapir tahun 1983. Masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai masa beranjak dewasa, yang terjadi dari usia 18 tahun sampai 25 tahun, ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi di mana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa, dan gaya hidup yang seperti apa yang mereka inginkan. Hidup melajang, hidup bersama, atau menikah. Altnet dalam Santrok 2002. Perkembangan biologis. Menurut Zakia Darajat, pada setiap individu, pertumbuhan jasmani secara cepat telah selesai ketika seseorang memasuki usia dewasa awal, kurang lebih usia 20 atau 21 tahun. Artinya, jika dipandang dari segi jasmani, individu di usia dewasa awal ini telah dianggap matang, sebab segala fungsi jasmaniahnya telah dapat bekerja secara normal, dan dilihat dari segi seksual mereka telah mampu bereproduksi atau berketurunan. Kalaupun masih terjadi pertumbuhan jasmani, maka pertumbuhan tersebut relatif sangat lambat di usia dewasa awal. Pada usia 18 tahun bagi wanita dan 20 tahun bagi pria, keadaan pertumbuhan sangat lambat dibanding dengan pertambahan berat badan. Sebenarnya, yang terjadi pada usia dewasa awal hanyalah menyangkut penyempurnaan bentuk tubuh. Berat badan yang bertambah akan mengimbangi pesatnya pertumbuhan tinggi badan yang terjadi di usia pubertas. Perkembangan fisik di usia dewasa awal akan mencapai puncak kekuatannya pada usia 30 tahun. Beberapa organ tubuh akan mencapai pertambahan besar dan berat antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Selanjutnya akan mengalami masa stabil dan akhirnya menurun dengan cepat saat memasuki usia 40 tahun. Jadi ketika seseorang menginjak usia 40 tahun, maka perkembangan fisiknya akan mulai menurun. Perkembangan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 tahun sampai 25 tahun. Setelah itu, kemampuan ini sedikit demi sedikit akan menurun. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilan-keterampilannya secara lebih baik. Di samping itu, orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik cenderung akan dapat menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang menurut kemampuan fisik. Jadi,
Jika itu menuntut kemampuan fisik, baik dalam pekerjaan, maka orang dewasa mempunyai kemampuan motorik yang baik dan cenderung akan menyelesaikannya. Dalam hal mempelajari keterampilan-keterampilan motorik, dewasa awal yang berusia 20 tahun menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil mereka yang mempelajarinya dalam mendekati usia setengah baya. Jadi, jika seseorang mempelajari keterampilan-keterampilan motorik baru pada usia setengah baya atau di umur 50 tahun ke atas, maka cenderung kurang baik karena hasil yang lebih baik ditunjukkan pada saat mereka yang mempelajarinya pada usia 20 tahunan. Dengan bekal kemampuan motorik yang sangat baik, dewasa awal dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugas-tugas perkembangannya. Orang dewasa awal yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan-keterampilan dalam berolahraga atau berkarya. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul dan berkomunikasi baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Perkembangan kognitif. Pada masa dewasa, ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Saye dalam Santrok 2002. Saye mengatakan pendapat karena kritikannya terhadap pandangan Jean Piaget yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan operasional formal saja. Saya mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa. Antara lain, tahap mencari prestasi. Tahap ini merupakan penerapan intelektualitas individu pada masa dewasa. Pada situasi yang melibatkan konsekuensi besar untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang kedua yakni tahap tanggung jawab. Penekanan pada masa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tahap eksekutif. Tahap ini individu membangun pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi itu bekerja dan kompleksitas hubungan yang terbangun di dalamnya. Yang terakhir yakni tahap reintegratif. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan sosio-emosional. Masalah daya tarik, cinta, dan hubungan dekat merupakan suatu yang paling sering terjadi pada masa dewasa awal, yang kaitannya dengan perkembangan sosio-emosional dewasa awal. Pada masa ini, kaum muda sudah mencari sosok individu yang memiliki kemiripan yang dapat diajak memulai hubungan dekat. Masalah hubungan cinta paling banyak muncul di masa ini. Keinginan untuk tidak kesepian adalah hal yang mendorong kaum muda untuk memulai hubungan romansa. Hafiz Turner dan Helms tahun 1995 mengemukakan perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal, antara lain mencari dan menemukan pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga, dampak usia, seks, dan faktor terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Yang terakhir yakni menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.